Pendidikan psikologi adalah ilmu yang mendalami tentang kewajiban atau mental manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fenizan Agustin. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4B. Di sini saya hari ini ingin mengobrol dan mengevaluasi lagi tentang psikologi pendidikan bersama Bapak Bambang Wahyu Kusuma. Sebelumnya apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Baik, gimana kabar dengan Ibu ini? Dengan saya sendiri alhamdulillah baik. Oke, Pak, tujuan saya di sini saya ingin mengobrol lebih banyak lagi tentang pendidikan, psikologi pendidikan gitu. Berhubung Bapak sebagai guru, saya ingin mengevaluasi lagi gimana sih hari-hari Bapak itu tentang psikologi seorang anak gitu. Oke, saya ingin memberi beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama yaitu boleh nggak Bapak jelaskan sumbangan ilmu psikologi seperti apa yang diberi terhadap dunia pendidikan gitu. Baik, terima kasih ya sebelumnya buat Ibu Penny yang kiranya udah mau saling berkolaborasi intinya dengan salah satu perwakilan dari Dewan Guru khususnya tempat saya mengajar ya. Nah, tadi berbicara masalah sumbangan ya, sumbangan psikologi terhadap kita bilang terhadap dunia pendidikan ya, khususnya di sini guru dan peserta didik ya. Nah, kalau menurut saya di sini sebagai seorang guru, psikologi itu pendidikan itu sudah memberikan sumbangan yang memang sudah sangat baik lah ya, terutama dalam memahami problem setiap karakter anak atau peserta didik ya yang dalam kita ajar ya. Nah, itu juga dalam jenjangnya, berbeda-beda karakter itu mungkin dari jenjang PAUD, SD sampai tingkatan berikutnya itu berbeda-beda. Dan secara otomatis gurunya pun sudah harus mengalami psikologi dan mengenal karakter pendidik masing-masing. Nah, seperti saya mengajar di SD. Nah, menurut saya di sini psikologi itu sudah sangat memberikan sumbangan yang sangat baik terhadap guru dan peserta didiknya. Mungkin itu menurut saya dan mungkin berbeda juga terhadap guru-guru yang lain misalnya di PAUD, SD, SMP dan menurut saya itu pandangan saya sumbangan psikologi terhadap guru dan peserta didik. Oke, boleh kita lanjut ya, Pak? Iya, silakan. Nah, untuk selanjutnya ini Pak, boleh nggak tuh sebutkan dan jelaskan tahapan perkembangan terhadap manusia beserta karakteristik? Oke. Nah, tadi kita udah berbicara masalah psikologi ya, itu mungkin lebih ke karakter ya, lebih ke pendalaman ya. Nah, tadi pertanyaan yang barusan disampaikan sama Ibu ini tentang tumbuh kembang ya, tumbuh kembang. Nah, di sini kalau secara umum kita ketahui ya Bu ya, tumbuh kembang itu pasti terjadi pada setiap manusia ya. Itu dimulai dari siklusnya, mulai dari perkembangan janin atau embrio di situ ya, kemudian masuk ke fase lahiran mungkin bayi, kemudian balita sampai ke peranak-anak ya di situ. Nah, itu semua mereka mengalami tumbuh perkembangan secara baik ya, secara baik di situ menurut saya. Dan di situ juga selain sudah masuk ke masa keprasekolah ya, di situ kita juga bisa melihat tentang karakter di pendidikannya. Misalnya tingkatan-tingkatan tumbuh kembang anak di SD bagaimana, di PAUD bagaimana, di SMP bagaimana, sampai ke tingkat remaja ya. Sampai juga nanti sudah mencapai usia dewasa, tua, dan begitulah perputaran siklus dalam tumbuh kembang ya, khususnya kita manusia seperti itu. Kesimpulan yang dapat diambil bahwasannya memahami psikologi pendidikan ini merupakan salah satu bentuk indikator keprofesionalan seorang guru untuk memahami kondisi siswanya baik secara fisik maupun mental. Psikologi pendidikan membantu peserta didik dalam jasmani, rohani, emosional, dan sosial. Dan tahapan manusia yaitu mulai dari periode pranata, bayi, kekanak-kanakan awal, usia sekolah, dan periode remaja, terutama memiliki karakternya masing-masing.